气浩然。敌意相连，同样会好。他的生命力惊人的速度流，他生命力的流逝。我尝试用降临之法救回他。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Solen 2 episode ke-107. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Hu Yuho bersama dengan Nan Qiu Qiu dan juga ibunya Nan Qiu Qiu yaitu Nan Xiu Xiu terjebak di dalam kepungan dari para pasukan kota Sunrise dan juga dikepung oleh 3 Tetel Daduo, yaitu adanya Wu Yu, penetua ketiga dan juga penetua keempat, yang untungnya di saat Hu Yuho sedang terpojok, Wu Yuho mendapatkan bantuan dari Wan Qing'er yang datang menolong Hu Yuho. Mereka berdua pun bekerja sama melawan para pasukan dari kota Sunrise, tetapi tetap saja mereka berdua masih belum mampu untuk melawan ketiga Tetel Daduo tersebut, mengakibatkan mereka berdua berada di kondisi yang terpojok, yang bahkan membuat Hu Yuho mengalami luka yang sangat parah, membuat Hu Yuho dan juga Wan Qing'er semakin terjebak, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan sekarang kondisi Hu Yuho yang penuh luka akibat serangan sebelumnya dari penetua keempat, tetapi di sini Hu Yuho tetap bertahan, dan di sini Hu Yuho ingin menyelamatkan Wan Qing'er, yaitu dengan menyuruh kepada Wan Qing'er untuk pergi ke Akademi Shrek, yang dimana nantinya Hu Yuho akan mengalihkan perhatian dari mereka semua agar Wan Qing'er bisa melarikan diri dan pergi ke Akademi Shrek untuk meminta bantuan di sana. Wan Qing'er yang mendengar itu cukup kaget dengan niatan Hu Yuho yang ingin mengorbankan nyawa untuk menyelamatkan dirinya, dan juga setelahnya Hu Yuho meminta maaf kepada gurunya yaitu Yi Legacy karena tidak bisa menepati janji untuk menjadi pewaris dari gurunya, dan juga Hu Yuho memberikan ucapan perpisahan kepada Tianmeng, Putri Salju dan juga Bing Er, serta Hu Yuho mengatakan kalau ia akan menyerahkan mereka bertiga kepada Wan Qing'er untuk bisa selamat. Tianmeng yang mendengar itu mengetahui kalau Hu Yuho berniat untuk mengorbankan dirinya menyelamatkan mereka semua, dan Tianmeng meminta kepada Hu Yuho untuk tidak melakukan hal tersebut, tetapi Hu Yuho tetap melakukan hal tersebut, yang lalu pun Hu Yuho melakukan pembakaran lautan spiritualnya. Yang hal ini pun seketika memberikan ledakan energi yang besar dari tubuhnya Hu Yuho yang dirasakan juga oleh penetua ketiga, penetua keempat dan juga Wu Yu, yang Hu Yuho berniat untuk membakar lautan spiritualnya. Hal ini membuat mereka kaget dengan peningkatan kekuatan Hu Yuho setelah pembakaran lautan spiritualnya, tetapi mereka juga sadar kalau ini juga merupakan akhir dari Hu Yuho, karena jika lautannya terbakar maka hancur seluruhnya kekuatan Hu Yuho. Dan setelahnya pun Hu Yuho melepaskan teknik pukulan dari kerinduan Wandongnya. Yang teknik pukulan itu secara bertubi-tubi dikeluarkan oleh Hu Yuho dengan jumlah yang banyak, membuat para pihak musuh terdesak oleh kekuatan Hu Yuho, dan di sana juga penetua ketiga merasakan kalau pukulan Hu Yuho ini tidak hanya mengandung kekuatan tetapi juga mengandung emosi kesedihan yang karena merupakan teknik kerinduan Wangdong. Hu Yuho secara bertubi-tubi menyerang ke arah dari mereka dan juga penetua keempat, yang di sana penetua keempat mencoba untuk menahan pukulan Hu Yuho, tetapi dengan peningkatan Hu Yuho sekarang, pukulan dari Hu Yuho mampu untuk memojokkan penetua keempat, membuat penetua keempat kewalahan dengan serangan tersebut. Dan setelahnya Hu Yuho mengeluarkan serangan sinar tebasan ke arah dari Wu Yu.
Ya, serangan itu mengakibatkan Wu Yu lenyap. Penetua keempatnya melihatnya menjadi sangat kaget melihat Wu Yu yang lenyap seketika dengan hanya satu kali serangan. Kekuatan yang dipancarkan oleh Wu Yu juga ternyata dirasakan oleh Ma Xiaotao walaupun ia sekarang cukup jauh dari lokasi kota Sunrise, yang di sini juga membuat Ma Xiaotao sedikit khawatir karena jika Wu Yu memancarkan energi kekuatan yang sangat besar, maka sekarang Wu Yu berada di kondisi yang terpojok. Ma Xiaotao pun dengan segera pergi ke tempat Wu Yu dengan penuh khawatir. Sedangkan untuk Wu Yu, ia semakin mengeluarkan aura kekuatan yang semakin dahsyat, sambil di sini juga Wu Yu masih mengkhawatirkan mengenai Wandong dan berharap Wandong baik-baik saja. Dan setelahnya pun Wu Yu melepaskan teknik dari telapak tangan kerinduan Wandong menyerang ke arah dari para pasukan musuh. Dan setelah serangan tersebut mengenai mereka, telapak tangan Wandong itu seketika juga berubah menjadi sebuah cahaya yang langsung membawa Wu Yu, Wan Qing'er, Nan Qiuqiu dan juga Nan Xiuxiu pergi dari sana. Yang cahaya itu seketika menjadi alat transportasi mereka untuk kabur dari kota Sunrise. Setelah serangan tersebut, Ma Xiaotao bersama dengan penetua Wang telah sampai di kota Sunrise, dan di sana mereka melihat kota Sunrise sekarang telah hancur akibat serangan Wu Yu sebelumnya. Dan juga dari serangan tersebut terlihat berbentuk hati yang menandakan serangan itu merupakan rindu Wu Yu kepada Wandong. Di kondisi yang sekarang seperti ini, sempat-sempatnya ia bucin coy. Penetua Wang cukup kaget dengan hal ini. Mereka sama sekali tidak bisa menangkap salah satu dari rombongan Wu Yu dan juga mengakibatkan mereka mengalami kerugian dengan para pasukan mereka yang terluka dan juga kota Sunrise yang hancur. Sedangkan Wu Yu yang masih membawa mereka semua pergi dari kota Sunrise, terlihat kondisi Wu Yu sekarang yang semakin kritis. Mereka semua merasakan kalau Wu Yu sekarang kekuatannya sudah sangat melemah. Tidak hanya itu, Wu Yu sekarang seperti botol air yang bocor yang daya kehidupannya semakin melemah terus-menerus. Tian Meng bersama lainnya yang berada di dalam lautannya Wu Yu, mereka sekarang sudah seperti berada di tempat yang akan runtuh, yang membuat mereka semua panik karena Wu Yu sebentar lagi ia akan tewas. Lalu Wu Yu berbicara kepada Wan Qing'er untuk menitipkan Tian Meng dan juga lainnya kepada Wan Qing'er. Sekaligus juga Wu Yu berterima kasih kepada Wan Qing'er karena telah membantu dirinya. Tetapi Wang Qing'er dengan sedih mengatakan dirinya datang untuk menolong Wu Yu. Jika Wu Yu pada akhirnya berakhir tewas dalam misi ini, maka Wang Qing'er telah gagal. Dan juga Wang Qing'er bertanya kepada Wu Yu apakah semua yang telah dilakukan oleh Wu Yu merupakan hal yang sepadan mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan orang lain. Wu Yu menjawab orang-orang yang ia selamatkan merupakan generasi selanjutnya dari benua Doluo mereka, dan generasi-generasi ini akan memimpin benua mereka nantinya. Tetapi bagi Wan Qing'er justru Wu Yu lah yang merupakan masa depan dari benua Doluo mereka. Tetapi setelahnya tiba-tiba saja Wu Yu terjatuh dari atas udara dengan kondisinya yang sudah sangat lemah. Sekaligus Wu Yu menitipkan pesan terakhirnya kepada Wan Qing'er, yang dimana Wu Yu ingin meminta kepada Wan Qing'er untuk pergi ke sekte Houtian untuk menjenguk Wang Dong, dan jika Wang Dong telah sadar, Wu Yu meminta kepada Wan Qing'er untuk membuat cerita baru agar Wang Dong melupakan dirinya, yaitu dengan Wan Qing'er yang mengatakan saja kepada Wang Dong kalau ia merupakan saudara perempuan dari Wang Dong. Sekaligus juga Wu Yu sedikit merasa sesak karena di akhir hidupnya ia tidak bisa melihat Wang Dong untuk terakhir kalinya. Tetapi di saat Wu Yu yang telah kehilangan kesadarannya, tiba-tiba saja Wan Qing'er datang menemui Wu Yu. Dengan di sini Wan Qing'er yang hendak untuk mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Wu Yu, yaitu menjadi cincin keenamnya Wu Yu. Yang di sini pun Wan Qing'er mulai menjelaskan kepada Wu Yu siapa dirinya sebenarnya, yang dimana Wan Qing'er mengakui kalau dirinya itu merupakan binatang singa bermata tiga, yang waktu itu mereka berdua
berdua telah bertemu dengan mereka juga yang telah terikat dengan mata takdir mereka. Dan juga setelah pertemuan itu, Wan Qing'er melihat banyak ingatan yang dimiliki oleh Hu Yuhou. Dan Wan Qing'er yang melihat ingatan Hu Yuhou sebagai manusia menghabiskan hidup dengan banyak orang dan juga memiliki perasaan yang hangat membuat Wan Qing'er penasaran dengan perasaan itu. Dan sampai pada akhirnya Wan Qing'er ingin untuk menjadi manusia dengan Wan Qing'er yang bisa melakukan evolusi dengan berubah menjadi manusia yang bentuk dari manusia ini sendiri diambil oleh Wan Qing'er melalui ingatan Hu Yuhou juga, yaitu dari Sang Dewi Cahaya. Dan alasan dari Wan Qing'er ingin menjadi manusia karena ia juga ingin untuk dekat kepada Hu Yuhou setelah melihat banyak ingatan yang dimiliki oleh Hu Yuhou. Dan setelah mereka semakin dekat membuat Wan Qing'er semakin jatuh cinta kepada Hu Yuhou sampai ia juga hampir mengorbankan dirinya sendiri dengan mengambil bunga yang berada di lautan sungai es, yang jujur Mimin lupa nama bunga itu apa, tetapi intinya untuk bisa mengambil bunga itu mereka harus mengorbankan sedikit darah mereka untuk bisa memetiknya agar bisa melihat cinta ketulusan. Tetapi rasa cinta Wan Qing'er kepada Hu Yuhou juga sempat redup karena melihat bagaimana cintanya Hu Yuhou kepada Wan Dong, dan pada akhirnya diakhiri dengan Wan Dong yang sampai hampir mengorbankan kehidupannya untuk menyelamatkan Hu Yuhou. Hal itu seketika membuat Wan Qing'er sadar kalau ia tidak akan bisa hidup bersama dengan Hu Yuhou. Dan setelahnya Wan Qing'er berniat untuk pergi dan tidak bertemu lagi dengan Hu Yuhou. Tetapi karena panggilan dari mata takdirnya yang mengetahui kalau Hu Yuhou berada dalam bahaya, di sini pun Wan Qing'er datang untuk menyelamatkan Hu Yuhou, yaitu kejadian sebelumnya. 罗大陆的气运也落到了你肩以你相连，同样会好。 Dan pada akhirnya melihat Wu Yuhou yang mengorbankan hidupnya sendiri untuk menyelamatkan orang lain membuat Wan Qing'er semakin jatuh cinta kepada Hu Yuhou. Dan di sini pun pada akhirnya Wan Qing'er mengambil keputusan untuk mengorbankan dirinya menyelamatkan Hu Yuhou sebagai bentuk rasa cintanya kepada Hu Yuhou. 还是日月帝国，凡兽至尊，帝侯瑞兽。 Dan setelahnya kekuatan Wan Qing'er masuk ke dalam tubuhnya Hu Yuhou, yang kekuatan tersebut seketika memperbaiki lautan spiritual Hu Yuhou. Yang saking melimpahnya kekuatan Wan Qing'er juga memberikan energi kepada Tianmeng dan juga lainnya, dengan mereka masing-masing mendapatkan perubahan bentuk wujud manusia mereka. Dan juga setelahnya kondisi Hu Yuhou mulai membaik, tetapi di sini Hu Yuhou masih belum mendapatkan kesadarannya, yang kemungkinan Hu Yuhou masih belum mengetahui mengenai pengorbanan Wan Qing'er. Dan di sini Hu Yuhou juga mendapatkan warisan kekuatan dari Wan Qing'er, membuat kekuatan mata takdirnya Hu Yuhou semakin meningkat dengan berubah warna menjadi emas. Tetapi di lain sisi, Din Tian yang merupakan pemimpin para binatang, ia telah merasakan Wan Qing'er yang telah tiada. Hal ini pun membuat Din Tian menjadi sangat kaget, apalagi di sini Din Tian mengetahui kalau Wan Qing'er sendirilah yang telah secara sukarela untuk mengorbankan hidupnya sendiri untuk menyelamatkan orang lain. Hal ini pun membuat pelayannya Din Tian yang bernama Beijing cukup kaget mendengarnya karena tak menyangka Wan Qing'er akan mengorbankan hidupnya untuk manusia. Tetapi karena di sini Din Tian yang masih belum mengetahui jelas apa yang terjadi kepada Wan Qing'er, Din Tian menganggap hal ini merupakan tanggung jawab dari ras manusia, dan Din Tian ingin meminta pertanggungjawaban dari ras manusia dengan akan memulai penyerangan. Tetapi sayangnya setelah itu ceritanya bersambung dan berikut cerita selanjutnya di minggu depan besok. Pada cerita selanjutnya kita diperlihatkan dengan Wan Dong, yang pada saat ini Wan Dong akan mendapatkan penyatuan dari bagian dirinya Wan Qing'er dengan tanpa adanya simbol Trisula yang berada di dahinya Wan Dong. Sedangkan di lain sisi kita diperlihatkan dengan Hu Yuhou yang menelusuri hutan Demon, yang di sana Hu Yuhou merasakan adanya aura kekuatan yang besar di dalam hutan tersebut, dengan tanpa adanya monster-monster juga dari hutan itu yang mengawasi Hu Yuhou. Sedangkan
Sedangkan di Akademi Shrek terlihat Din Tian telah sampai di Akademi Shrek untuk meminta orang yang telah menewaskan Wan Qing'er yaitu Hu Yuhao. Dengan Tian ke sana membawa para pasukan binatang monsternya, dan di sana Ketua Suan akan berhadapan melawan Ketua Din Tian. Orang-orang dari Akademi Shrek juga merasa keheranan dan juga kebingungan dengan Hu Yuhao yang masih belum kembali ke tempat mereka. Mereka khawatir Hu Yuhao telah mendapatkan serangan juga dari para pasukannya Din Tian, yang diperlihatkan lagi dengan Hu Yuhao yang berhadapan melawan monster sebelumnya yang mengawasi Hu Yuhao. Dengan monster itu terlihat seperti buaya, dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan cerita dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja. Ada pesan yang baik dan juga ada pesan yang buruk, jadi diambil saja pesan baiknya. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 我也会永远的想念你，志气浩然。